seluruh gereja di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan penuhilah ini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka tiga-tiga seperti nyala api, bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dan golongan. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin jika masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang mereka pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
Kudus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersama-mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memberitakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Pentakosta. Ya, tadi yang dinyanyikan oleh Mazmur sebelum Injil adalah nada Pentakosta atau sekuensia Pentakosta yang biasa dinyanyikan hanya pada hari Pentakosta. Kalau pada Pasca atau Pasca ada sekuensia Pasca, Pentakosta ada sekuensia Pentakosta. Hal ini juga menandakan berakhirnya masa Paskah. Jadi masa Paskah nanti ditutup hari ini. Nanti kita tutup hari ini. Lilin Paskah setelah perayaan sebentar malam akan dipindahkan, dan besok kita mulai misa biasa. Bukan biasa dengan warna liturginya warna hijau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Pentakosta
itu tentu tidak bisa terlepas dari peristiwa Paskah sendiri. Dan ada hal-hal yang menarik yang bagi saya perlu kita ketahui juga, bahwa Paskah dan Pentakosta itu sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, sebelum dia berinkarnasi dan mengalami sengsara wafat dan bangkit, itu dalam bangsa Israel, dalam kaum Yahudi itu sudah ada hari raya Paskah dan juga Pentakosta. Nah, saudara, kira-kira bagaimana bedanya? Paskah Yahudi dan Pentakosta Yahudi, ya memang sudah ada. Sehingga dalam bacaan yang pertama tadi itu kemudian dimulai dengan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, kemudian Roh Kudus turun ke atas para rasul. Bertepatan pada Pentakosta Yahudi, kemudian Roh Kudus turun atas para rasul. Dan memang dalam Injil juga Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Ia datang juga untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ada hal-hal dalam kitab Taurat yang kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada beberapa makna perayaan sama dahulu, makna perayaan kaum Yahudi yang kemudian mendapat makna baru dalam ajaran Kristus, dalam ajaran kita, ajaran Kristiani. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat Paskah Yahudi, itu Paskah yang di mana bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu bersyukur kepada Allah karena telah membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, Allah telah melewati rumah-rumah mereka yang ditandai dengan darah anak domba, dan kemudian Allah bersempatkan anak sulung dari keluarga Mesir yang di depan rumahnya tidak ada darah anak domba. Dan kemudian juga Allah mengantar mereka melewati padang gurun hingga sampai ke tanah terjanji. Bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dari penjajahan di Mesir. Nah, untuk itu semua mereka bersyukur, bersukacita kepada Allah. Itulah Paskah Yahudi. Nah, sementara Paskah Kristen, Paskah yang kita rayakan itu adalah perayaan penyelamatan Tuhan yang dimulai dari sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan ini yang tentunya dipuncakkan dengan kebangkitan Tuhan itu menjadi peristiwa penyelamatan umat manusia. Allah menyelamatkan umat manusia dari kejahatan maut yang membelenggunya akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Lewat peristiwa Paskah kita semua mendapat jaminan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau Paskah Yahudi itu dirayakan ya, kemudian berhubungan dengan hari raya roti tidak beragi bagi mereka. Ya, pada bulan pertama tanggal 14 itu dikatakan sebagai hari Paskah bagi bangsa Israel. Dan kemudian sehari setelahnya mulailah hari raya roti tak beragi yang diisi dengan makan roti tak beragi selama 7 hari atau 1 sabat. Jadi 1 sabat sama dengan 7 hari. Pentakosta Yahudi atau Pentakosta yang dikenal oleh bangsa Israel itu mereka merayakan sebenarnya itu hari raya menuai atau pesta panen. Pesta panen atau hari raya menuai. Nah, perayaannya itu dihitung sejak makan Paskah, kemudian 7 sabat setelah makan Paskah. Setelah makan Paskah 1 hari, 1 hari setelahnya dihitung 1 sabat dan 7, jadi 7 sabat. Sehingga hari raya menuai atau pesta panen itu dan ditentukan bahwa pesta panen atau hari raya menuai itu jatuh pada 7 hari sabat dan 1 hari setelah 7 hari sabat tersebut. Jadi 7 hari sabat, kalau 1 sabat 7 hari berarti berapa hari?
ke-49. Nah, hari raya Menua atau Pesta Panen itu atau dikenal dengan Pentakosta Yahudi itu dirayakan satu hari setelah Minggu Sabat. Jadi berapa hari? 50. Nah, itulah 50 hari yang dikenal dengan Pentakosta. Bahasa Yunani Pentekoste atau 50 atau hari ke-50. Itu asal usulnya. Yang kemudian diberikan makna baru dalam ajaran Kristen pada peristiwa Pentakosta tersebut. Ya, ternyata Roh Kudus turun juga atas para rasul dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api. Dan para rasul kemudian penuh dengan Roh Kudus, kemudian mereka bisa berkata dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, semua orang yang ada di sana yang mendengar mereka itu berasal dari bangsa-bangsa lain, dan mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Kalau kita lihat dalam bacaan pertama, itu orang-orang yang mendengarkan para rasul itu ada yang dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, dan lain-lain. Ada begitu banyak orang dengan bahasa mereka masing-masing, tapi para rasul bisa mewartakan tentang kebenaran Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada mereka, dan mereka mengerti. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkasih, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia kemudian menjanjikan Roh Kudus. Maka pada perayaan Pentakosta ini 50 hari sejak kebangkitannya, yaitu Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, menandai juga kelahiran gereja di mana para rasul menyebarkan Tuhan dengan berani sampai ke ujung bumi, sampai ke segala penjuru. Bahwa Tuhan tahu Ia akan meninggalkan para murid-Nya untuk pergi mendahului mereka ke surga. Dari 1 Yohanes 14 di situ dikatakan bahwa Tuhan akan mendahului kita pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita. Maka Ia sebelum meninggalkan kita, Dia berdoa kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan meminta kepada Bapa supaya mengutus penolong yang lain. Nah, penolong yang lain ini bahasa Yunani-nya Parakletos, bisa berarti juga pembela, ya, penolong, atau juga penghibur. Nah, kalau dalam artian penghibur ini, kemudian kita lihat dalam bacaan Injil, Tuhan mengatakan bahwa jikalau penghibur, yang dimaksudkan jikalau Roh Kudus yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Nah, perintahnya juga bukan hanya Dia yang akan bersaksi tentang Aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Jadi kita juga diperintahkan untuk bersaksi juga. Roh Kudus itu akan memimpin kamu dalam segala kebenaran. Nah, inilah doa dari Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, yang mendoakan supaya ada penolong yang lain, ada Roh Kudus yang boleh hadir menolong kita, menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan doa ini sudah terkabul. Doa ini sudah terkabul. Bacaan pertama mengungkapkan bahwa Roh Kudus telah turun atas para rasul, para murid saat itu yang berkumpul, dan lewat mereka kemudian Roh Kudus itu disebarluaskan ke segala penjuru. Nah, bahkan sampai Palu. Siapa tidak percaya kalau Roh Kudus itu sudah sampai di Palu? Ya, tidak percaya, bertobat. Ya, para rasul telah menerima Roh Kudus. Nah, kemudian lewat penggantinya para uskup, kemudian juga menumpahkan tangan kepada para imam. Para imam juga membaptis umat beriman. Nah, pada saat pembaptisan itu diberikan juga tanda dengan minyak krisma. Nah, itu dengan minyak krisma merupakan tanda pencurahan Roh Kudus. Nah, yang akan juga dipenuhi dengan penandaan minyak krisma oleh uskup dalam sakramen krisma sendiri.
Jadi kepenuhan Roh Kudus telah diberikan kepada kita, terlebih bagi mereka yang sudah menerima sakramen Baptisma. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua telah menerima Roh Kudus. Dan saya yakin juga walaupun tanpa penumpangan tangan Rasul atau para imam, kita juga yang mau dipimpin oleh Tuhan, tentu Roh Kudus itu akan tercurah kepada kita. Jadi kepada siapa saja, kepada siapa saja di mana saja, kalau Tuhan menyertai, Roh Kudus juga akan tercurah kepada kita. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang telah diberkati dengan Roh Kudus, apakah kita sudah hidup benar-benar hidup dalam roh itu dan menghasilkan buah-buah kebijaksanaan, ataukah sebaliknya? Rasul Paulus kemudian dalam bacaan perbuatan mengungkapkan bahwa dia menerangkan dan juga memperingatkan bahwa kalau kita hidup masih lebih banyak, kita berefleksi sendiri ya, kalau kita hidup masih lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan daging seperti disampaikan sebulan pencemaran hawa nafsu, berkembang berhawa, sikit perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan dari sendiri, pencitraan, roh pemecah dan kebencian, kemabukan, pesta-pora dan sebagainya. Nah, berarti kita masih hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Dan dia mengatakan, dia memperingatkan bahwa kita yang belum hidup dalam roh, kita tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Coba baca baik-baik dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kemudian mengajarkan seperti demikian. Nah, sebaliknya kalau kita sudah hidup dalam roh, itu kita akan mudah untuk mengasihi, akan mudah untuk bersukacita dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup rukun, damai sejahtera, sabar setiap harinya, tidak murah hati, tidak egois, tidak sombong, tidak baik hati kepada siapa saja. Kita setia kepada Tuhan dan sesama. Ya, Bapak Ibu setia terhadap suami dan istrinya. Kita setia dalam pekerjaan kita, dalam tugas pelayanan kita. Ya, kalau PMK harus setia dengan PMK, PA setia dengan PA, Bapak Ibu setia dalam kelompok pelayanan masing-masing. Kita semua diajak untuk setia. Kita juga harus lemah lembut, jangan kasar. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering kasar. Sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita kadang-kadang kasar. Malah seringkali orang yang dekat itu lebih kasar daripada orang yang tidak kenal. Kalau tidak kenal, lewat saja. Tapi kalau yang kenal, bro, anjir mana sama begitu. Orang Manado sapa temannya dengan anjay begitu, ya kasar. Itu mengungkapkan kedekatan tapi kasar. Nah, kita harus bersikap lembut dan juga penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri. Jadi diri kita dikuasai oleh kita, bukan oleh orang lain, bukan oleh keinginan-keinginan duniawi dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Dan akhirnya ada salah satu lagu bagus yang saya senang juga. Saya search di YouTube, Buah-buah Roh, banyak yang keluar. Saya bingung yang mana. Tapi ada satu lagu yang saya senang, itu lagu Petik Buah Roh. Yang tahu nyanyi sama-sama. Refnya saja. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kemudian ulang lagi versi yang kedua ditutup dengan penguasaan diri.
Ya kalau Bapak Ibu seringkali ditanya, buah roh yang mana? Dan kalau kita mengenal sesuatu agak repot, bisa lupa. Apalagi tiba-tiba. Saya juga mungkin kalau tiba-tiba lupa juga. Tapi karena dengan lagu jadi bisa menyampaikan. Dan bukan hanya menyampaikan, tapi kita buat atau kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga rahmat Allah menolong kita. Kita buka bersyukur nomor 93, mohon menuju karunia Roh Kudus. Mari kita berlutut, kita berdoa. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surga. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dan bimbinglah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar dapat menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh kenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalian, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan kepada-Mu. Marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Pater in cieli et terre, in spiritu Domini,
dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang gugup, dan berilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Mari kita dengan sejenak kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Dalam perayaan tersebut kita berdoa juga bersama dengan pelayan Sang Kepala, seluruh keluarga yang bersyukur pada Tuhan karena boleh menyelesaikan pembinaan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus boleh tercurah dalam kehidupan mereka, menyertai kehidupan seluruh keluarga, masing-masing keluarga berbagi beban dalam pelayanan ini, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka yang niat baik mereka, pelayanan mereka dengan penuh sukacita, kegembiraan yang itu semua boleh menghasilkan buah-buah kebijaksanaan yang dapat mereka syukuri sebagai pemberian Tuhan sendiri. Kita berdoa juga bersyukur bersama dengan seseorang yang mengalami berkat Tuhan lewat terkabulnya lewat pembinaan 3 kali sholat Maria. Semoga kesaksian imannya boleh mengundang semakin banyak orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lewat peran-peran Bunda Maria. Dia boleh diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani hidup sehari-hari. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan.
Jose Gomez, Maria Freddy, Jose Tilman, Manuel Gomez, Gilda Empires, Julito Empires, Julito Empires. Semoga Tuhan memberkati mereka dengan keimamnya sehingga mereka boleh menikmati kebahagiaan di surga, nikmati perjamuan kudus bersama dengan Roh Kudus dan Kristus sendiri sebagai pimpinannya. Jadi engkau boleh menjadi keluarga dan kami semua yang masih tersiar di dunia ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan putuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntut kemerdekaan demi Kristus Tuhan dan pengabdian kami. Kita lanjutkan dengan tradisi bagian persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, utuslah kudus yang dijanjikan oleh Putra. Semoga Engkau mengungkapkan sepenuhnya rahasia Tuhan ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah menghadapkan hati kepada Tuhan. Dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkatmu melalui persekutuan dengan Putra Tunggalmu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah
Sungguh bersama Engkau Tuhan sumber segala ketulusan, maka kami mohon teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan bela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamaah, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dengan Engkau percaya menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus dan Fransiskus dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan rohani bersama-sama dalam Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam hati Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Receti Salutaris Montier, Virgina Institutione Formati, Audemus Dicere. Sancti
Liberamus Christus Domine a omnibus malis, la propitius facet in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui audiuti, et a peccatosibus semper liberi, et a omniber turbatione securi, expectantes beatans et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak kepala, lihatlah dia yang menghapus dosa di dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak tunggal.
Haleluya. Mari Tuhan berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surga kepada mereka. Bicaralah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh dan santapan Tuhan ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkan doa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta Paroki hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Hari Raya Pentakosta. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Theodorus Palit PR yang sudah memimpin perayaan misa pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada petugas liturgi, kepada lektor, Mazmur, PPA dan organis, prodiakon. Juga terima kasih kepada wilayah rohani Santa Maria Loretti yang bertugas sebagai kantores, membawa persembahan untuk kolekte dan kebersihan setelah misa pada pagi hari ini. Pengumuman pertama disampaikan terima kasih kepada umat yang telah mendukung pembangunan youth center melalui doa dan doa. Orang Muda Katolik akan mengadakan rosario bersama pada tanggal 20 Mei jam 18.30 di Wisma atau di center. Diharapkan kehadiran dari orang Muda Katolik Paroki Santo Paulus. Rapat jubileum bidang lomba kor, bidang pembentukan 100 penyanyi, bidang lomba CCA dan baca kitab suci, bidang usaha dana, bidang akomodasi, bidang konsumsi, juga lagu, mars dan himne akan diadakan pada hari Selasa 21 Mei 2024 jam 19.30. Paroki kita sedang melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka mensyukuri dan merayakan jubileum 100 tahun baptisan Katolik pertama di Palu tanggal 9 September 2020. Tema perayaan umat Katolik Palu bersyukur, mohon doa dan partisipasi umat seluruh. Demikian warta paroki pada pagi hari ini. Apabila ada tambahan dari Bapak Pastor, terima kasih. Selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk bersama kita pada perayaan Hari Raya Pentakosta ini. Hari yang bilang Pentakosta secara dalam literatur liturgi ditulis Pentakosta. Tapi ada juga yang selalu bilang Pentekosta, masih bisa diterima karena bahasa Yunani memang Pentekoste. Tapi kalau sudah Pentekosta itu sudah bukan kita, itu sudah saudara-saudara kita. Tambahan pengumuman dari pagi mereka umumkan ada bahasa di depan. Saya pikir masih ada juga sampai siang ini. Habis bisa beda ini. Bagi Bapak Ibu yang mau membeli silakan untuk membantu pengumpulan dana dalam rangka jubileum 100 tahun baptisan pertama di Palu. September sudah tidak lama lagi. Dan sebelum itu memang ada kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan.
ada lomba-lomba antara gereja dan paroki. Itu juga perlu dana untuk menyokong kegiatan-kegiatan tersebut. Antar nilai rohani, ya, membeli pasar yang telah disiapkan. Teman-teman dari PPA hari Jumat pagi ada jalan siap bersama Putra Putri Altar. Lokasinya kita kumpul nanti di SPBU Yosudarso, ya. SPBU Yosudarso, dan akan jalan ke hutan kota. Nanti setelah jalan ke hutan kota, kita usah ada sarapan di sana. Jadi teman-teman PPA, mari kita bersama-sama. Ayo tetap semangat PPA. Orang tua juga tolong dukung anak-anaknya untuk mendorong mereka terlibat aktif dalam tugas pelayanan sebagai PPA. Terima kasih untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari dalam yang sudah bersama-sama dalam pelayanan ini. Terima kasih kepada petugas liturgi, Kantores Wilayah Rohani Kamaria Goretti, merah-merah ya. Karena hukum sebenarnya pakai merah-merah. Walaupun memang tidak terlalu banyak, mereka berusaha kemudian berbuat nyanyi sebagus dengan apa adanya, mereka berusaha menampilkan yang terbaik. Terima kasih juga untuk dirjen, organis, rektor, pemasukan, disiplinar, prodiakon, tim konsus, juga kolektor, semua itu banyak tugas dan pelayanan kita. Mari kita siapkan hati satu. Ya, terima kasih banyak juga dari saya untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah mendukung, memberikan ucapan doa bagi saya waktu merayakan ulang tahun dan juga ulang tahun Muhammad yang pertama. Semoga Tuhan boleh membalas kebaikan saudara-saudari. Saya mungkin tidak bisa balas satu persatu ya, Bapak Ibu. Saya tidak bisa membalas dengan hal seperti ini. Mungkin bisa untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu yang telah berbaik hati mendukung dengan caranya masing-masing. Banyak orang yang berkorban dan juga memeriahkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga berkat perayaan hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memberkati hidup saudara lewat kebangkitan putranya dan pencurahan Roh Kudus, memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia Roh Kudus. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara wafat dan bangkit serta karunia Roh Kudus, saudara dapat memasuki pesta sukacita abadi. Keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati